Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin sedikit khawatir. Pada saat ini sudah lebih dari setengah tahun sejak dia terjebak di alam Yu kuno. Banyak hal yang pasti telah terjadi. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah orang-orang dekatnya seperti Yu Qianzu dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, Qin tidak ragu untuk merobek kekosongan, melangkah ke dalamnya dan menghilang seketika. Meskipun Qin tidak sepenuhnya menerobos ke ranah Kaisar Wu Tian, namun dia telah mengendalikan aturan ruang dan hanya Kaisar Wu Tian tahap akhir yang dapat dibandingkan dengannya. Tempat yang akan dituju Qin saat ini adalah kota besar terdekat dari alam Yu kuno, yaitu kota Guhua. Dia segera mendarat di hutan lebat di luar kota. Mari ubah penampilan terlebih dahulu, gumam Qin. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun melangkah ke gerbang kota. Itu adalah Qin yang telah mengubah penampilannya. Di perjalanan, Qin mendengar beberapa pejalan kaki yang sedang berdiskusi. Oh, akhir-akhir ini 3 keluarga besar di kota Guhua telah bertarung tanpa henti. Para keluarga Si, Cai Jia, dan keluarga Zhang telah bertarung membuat kita tidak nyaman untuk masuk dan meninggalkan kota ini, ucap seseorang tampak mengeluh di depan. Ini sungguh kacau, sekarang Wu Yu benar-benar kacau. Hehe, saya mendengar bahwa keluarga tertentu telah bergabung dengan Misty Palace. Hei, dari mana kamu mendengar berita itu? Berhenti bicara. Di gerbang kota, sekelompok penjaga menatap Qin dengan dingin dan berkata, "Hei, tunjukkan identitasmu. Apa tujuanmu datang ke kota Guhua?" Qin menjawab, "Saya adalah murid Kekaisaran Xuan Yuan, datang untuk menyelidiki sesuatu." Qin dengan santai melaporkan identitasnya dan pada saat yang sama mengeluarkan token identitas Kekaisaran Xuan Yuan dari cincin penyimpanannya. Penjaga itu berkata, "Ternyata kamu adalah murid dari Kekaisaran Xuan Yuan. Karena kamu adalah murid Kekaisaran Xuan Yuan, tolong laporkan nama Anda." Qin menjawab, "Saya berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan. Apakah Anda masih berani menyelidikinya? Apa kamu mau mati?" Qin menatap mereka dengan dingin dan berteriak dengan marah. Qin berpikir, kenapa orang-orang ini tidak takut lagi dengan identitas Kekaisaran Xuan Yuan? Apa yang telah terjadi? Penjaga itu berkata, "Saya tidak peduli dari kekuatan mana kamu berasal. Karena Anda datang ke kota saya, Anda harus mematuhi aturan kota saya. Apa itu Kekaisaran Xuan Yuan? Saat ini istana berkabut bertanggung jawab atas dunia. Bisakah orang-orang dari Kekaisaran Xuan Yuan menjadi liar di sini?" Banyak penjaga mencibir. Qin terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia langsung menampar salah satu penjaga itu. "Kamu berani sombong di kota Guhua saya, mencari kematian," teriak penjaga lainnya. Saat ini lebih dari selusin penjaga telah mengepung Qin. Mereka menarik senjata mereka dan menebas ke arah Qin. Qin tidak mengelak ketika senjata-senjata itu menyentuh tubuhnya. Senjata itu langsung memantul dan melukai para penjaga itu sendiri. "Apa?" teriak kaget semua orang di lapangan. Qin berkata, "Bolehkah aku masuk sekarang?" Qin berkata sambil tersenyum. Penjaga itu menjawab, "Karena Tuan berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan, Tuan secara alami dapat masuk. Silakan masuk. Tuan, silakan masuk." Setelah memasuki kota, Qin segera mencari restoran yang paling mewah. Sebagai restoran yang paling top di kota Guhua, restoran Taiko secara alami sangat mahal. Qin pernah berkunjung ke sini di kehidupan sebelumnya. Seorang pelayan berkata, "Tuan tamu, maaf kami sudah penuh." Qin menjawab, "Apakah Anda yakin kediaman Taiko penuh?" Pelayan itu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang asing akan mengenal restoran Taiko-nya. Dia berkata, "Karena Tuan mengenal Taiko, seharusnya Tuan tahu aturannya." Pelayan itu berkata dengan hormat, "Baiklah, bawa aku masuk," ucap Qin tidak banyak bicara, mengeluarkan kartu ATM dari sakunya. Pelayan itu mengangguk, menggesek kartu ATM Qin dan mengeluarkan 1 juta batu asli kelas menengah darinya dan berkata, "Tuan, mari tolong ikuti saya." Pelayan itu menyerahkan kembali kartu ATM Qin dan kemudian memimpin Qin ke belakang restoran Taiko.
Di bawah kepemimpinan pelayan itu, Qin Chen melewati paviliun dan segera datang ke sebuah bangunan klasik yang indah. Para pelayan segera menyajikan makanan lezat dan anggur pilihan. Pada saat ini ruang berfluktuasi dan kucing hitam besar tiba-tiba muncul dengan mata berapi-api memandangi minuman di depannya. Dan dia mencicipi beberapa makanan. Dia berkata, "Tuan kucing ini telah lama berpuasa." Sambil berbicara, kucing hitam besar itu memasukkan piring makanan ke mulutnya satu persatu. "Nah, tambah lagi," ucap kucing hitam. "Apakah kamu masih ingin makan? Cepat kembali ke dalam cakram giok dulu, aku akan memberimu lebih banyak," jawab Qin Chen dengan cepat, memesan banyak hidangan dan anggur dan mengirimnya ke cakram giok semesta. Tatapan Qin Chen saat ini beralih ke platform tinggi. Dia melihat di sana ada sekelompok wanita seksi sedang menari. Semua tamu juga menatap ke platform tinggi itu. Qin Chen bergumam, 300 tahun yang lalu meskipun Taiko Mansion memiliki banyak wanita cantik, mereka sama sekali tidak mempraktikkan sihir pesona. Tampaknya setelah 300 tahun restoran Taiko juga telah maju seiring waktu. Tapi itu bagus. Para wanita ini pasti tahu lebih banyak berita. Seorang wanita dewasa berjalan ke platform tinggi dan berkata, "Semuanya, setelah menikmati tarian para gadis ini, kita juga akan melelang mereka. Tuan-tuan semua yang datang ke sini adalah arogansi dunia. Tentu saja membutuhkan seorang gadis untuk menemaninya minum anggur. Baiklah, saya akan mempersilahkan tuan-tuan untuk menawar gadis yang Anda sukai." Orang-orang mulai menawar gadis yang mereka sukai. Qin Chen juga ikut serta. Wanita dewasa itu berkata, "Para tamu harap menunggu di kamar sebentar dan kami akan segera mengirim mereka ke sana." Sesaat kemudian langkah kaki lembut terdengar dan sebelum Qin Chen menoleh, tubuh yang lembut tanpa tulang langsung menempel di punggungnya. Qin Chen tiba-tiba gemetar, aliran darah panas menjalar ke seluruh tubuhnya. "Tuanku, minumlah," ucap gadis itu dengan suara lembut. Dia melangkah ke depan menuangkan anggur untuk Qin Chen. Sepasang tangan batu giok putih ramping yang sempurna memegang cangkir disertai dengan aroma yang sangat menyenangkan. Mata gadis itu seolah memiliki kekuatan magis yang membuat mata pria tak bisa berpaling. Qin Chen diam-diam berkata dalam hatinya, "Sungguh teknik pesona yang kuat. Ini bukan teknik pesona biasa. Ini pasti memiliki asal yang luar biasa." Qin Chen mengambil gelas anggur itu, tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih Nona, apakah kamu berlatih keterampilan pesona?" Qin Chen langsung menebaknya dan berkata dengan senyum ringan. Gadis itu menjawab, "Ya, itu memang benar. Apakah ini pertama kali Tuan datang ke Taiko?" "Oh ya, saya hanya dapat melayani Tuan minum anggur, adapun hal-hal lainnya tidak diperbolehkan. Jangan sampai Tuan salah paham." Qin Chen menjawab, "Nona benar, ini adalah pertama kalinya Bensao datang ke sini. Nona tidak perlu terlalu khawatir. Tuan muda ini adalah orang yang mencintai kecantikan dan tidak akan pernah memaksa Nona untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh." Qin Chen berkata sambil tersenyum, "Tuan muda ini benar-benar pria terhormat. Merupakan berkah bagi Yisin dapat bertemu dengan tuan muda," ucap gadis itu. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya Qin Chen mendapat beberapa informasi dunia luar. Dia bergumam, Kekaisaran Xuan Yuan, Qidian, dan Fang Jiao kuno bergabung untuk menyerang markas istana berkabut. Pada akhirnya kelompok Kekaisaran Xuan Yuan terluka parah dan melarikan diri, sementara dua pasukan lainnya dihancurkan. Sang Guan Xier dan Feng Xiaoyu benar-benar menampilkan pertunjukan yang bagus kali ini. Penghancuran Qidian dan Fang Jiao kuno tidak diragukan lagi adalah konspirasi Feng Xiaoyu. Adapun Muxun, wakil kepala istana balai senjata, dia seharusnya sudah dirasuki oleh iblis asing dan menjadi boneka istana berkabut. Dan di tanah suci darah pasti juga ada orang dalam dari istana berkabut. Jika ada kesempatan, saya pasti akan mengunjungi markas tanah suci darah untuk mencari tahu siapa penyusup itu. Dari informasi yang disampaikan gadis itu, Qin Chen akhirnya menghela nafas lega karena orang-orang di pavilion pil dan tanah suci darah tampaknya masih hidup. Qiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi seharusnya baik-baik saja setelah meninggalkan alam Guyu. Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari luar. "Nona Yixin, biarkan dia datang menemuiku." Pada saat yang sama, sesosok tubuh berdiri dengan bangga di platform tinggi dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang ini mengenakan baju besi dari aula penegak hukum. Menarik, itu adalah seseorang dari aula penegak hukum.
Anak itu akan sial kali ini, bisik kerumunan. Semua orang menunjukkan kegembiraan, terutama si Liang dan Mo Liuxin, dua pemuda dari keluarga Cai dan keluarga Zhang yang telah dipermalukan Qin Chen saat pelelangan para gadis. Di mana Yixin cepat keluar dan segera temani aku minum, ucap Baleng berteriak sombong dan mendominasi. Tuan Baleng, Taiko Ju juga memiliki aturan, tolong jangan mempersulit kami, ucap seorang wanita dewasa berjalan ke platform tinggi. Tuangkan aku segelas anggur, ucap Qin Chen tidak memandang Baleng tetapi berbisik kepada Yixin. Yixin terkejut lalu mengangguk dengan lembut menuangkan anggur untuk Qin Chen. Baleng berkata, dasar bocah, kamu terlalu lancang. Baiklah, sangat bagus, aku akan menunggumu di luar Taiko Ju. Sosok Baleng bergetar dan pergi meninggalkan kediaman Taiko. Bagaimanapun adegan ini melampaui harapan semua orang. Tampaknya latar belakang Taiko Mansion ini lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Baleng tidak bergerak jelas bukan karena dia takut pada Qin Chen. Satu-satunya kemungkinan adalah dia takut pada Taiko Ju. Anak ini benar-benar keluar, ayo pergi dan lihat, ucap kerumunan. Qin Chen dan yang lainnya melewati pavilion dan segera datang ke jalan di luar restoran Taiko. Di tengah jalan, seorang pria seperti iblis berdiri dengan bangga di sana, penuh dengan niat membunuh. Orang-orang yang lewat ketakutan dengan niat membunuh ini. Tuan Baleng, anak itu telah keluar, ucap si Liang. Baleng mengabaikan si Liang dan matanya hanya tertuju pada Qin Chen. Dia berkata, saya pikir Anda akan bersembunyi di sana selamanya. Sepertinya Anda juga mengerti bahwa melarikan diri tidak ada gunanya. Melarikan diri katamu, ucap Qin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baleng berkata, jika kamu mau merangkak di bawah selangkanganku seperti seekor binatang, hari ini mungkin aku bisa memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Jawab Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata lagi dengan dingin. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah Tian Zhao dari Kekaisaran Xuan Yuan. Kekaisaran Xuan Yuan saya adalah penguasa dunia. Baleng mencibir. Kekaisaran Xuan Yuan Anda di depan aula penegak hukum kami itu seperti seekor lalat. Lancang, Qin Chen berteriak dengan marah. Apakah Anda berani menghina kekaisaran Xuan Yuan saya? Percaya atau tidak bahwa tuan muda ini akan membunuh Anda hari ini? Baleng menjawab, sepertinya kamulah yang harus mati. Baleng melangkah maju dengan cahaya dingin di matanya dan tanah bergetar dalam sekejap. Dia seperti tuan yang tak terkalahkan langsung turun di depan Qin Chen mengangkat tangannya dengan pukulan. Anak itu akan mati. Pikiran ini muncul di benak semua orang. Raungan keras terdengar. Baleng membanting tinjunya ke bawah. Apa yang membuat semua orang tidak percaya adalah bahwa Qin Chen di depannya tidak bersembunyi sama sekali. Saat kedua tinju itu bertabrakan, sepertinya ada badai yang mengerikan mengamuk. Dengan satu pukulan, kedua belah pihak tampak berimbang. Suara tuan kucing terngiang di telinga Qin Chen. Wah, untuk apa kamu bermain-main padahal kamu bisa membunuhnya sesuka hati? Qin Chen menjawab, apa yang Anda tahu? Jika saya langsung membunuh anak ini, itu terlalu berlebihan. Ini pasti akan menarik perhatian aula penegak hukum. Saya akan bersikap layaknya Tian Zhao dari Kekaisaran Xuan Yuan dan ini akan membawa bencana bagi Kekaisaran Xuan Yuan. Kucing hitam berkata, dasar manusia, ini benar-benar merepotkan. Qin Chen membanting pukulan dengan cepat, tinjunya meledak di atas cahaya darah, seolah-olah dia tidak bisa menahan kekuatan lawan sama sekali. Baleng sangat gembira di dalam hatinya, setelah berjuang begitu lama, Qin Chen akhirnya menunjukkan kelelahan. Pada saat ini dia menjalankan esensi sejatinya dengan seluruh kekuatannya. Dia berkata, seorang anak dari Kekaisaran Xuan Yuan, dia pikir dia memiliki beberapa kemampuan dan berani menantangku. Hari ini saya akan memberitahu Anda dan menyesali apa yang telah Anda lakukan. Pada saat ini dia tiba-tiba melihat seringai di sudut mulut Qin Chen dan kemudian dia mendengar suara dingin Qin Chen terdengar di benaknya. Apakah Anda tahu bahwa saya sangat malas bertarung dengan Anda? Saya bahkan tidak menggunakan 1% dari kekuatanku, dasar bodoh. Baleng kaget dan berkata, apa kamu bukan Kaisar Wu? Kamu adalah seorang Kaisar Wudi. Baleng meraung, kekuatan penghancur meletus dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pada saat ini, si Liang dengan gemetar menunjuk Qin Chen dan berteriak, beraninya kamu membunuh Tuan Muda Baleng? Cepat beritahu leluhur.
Qin Chen tertawa dan berkata, "Hahaha, cepat atau lambat, Kaisar Agung Feng Xiaoyu saya akan kembali ke aula penegak hukum secara pribadi dan menghancurkan istana berkabut." Kemudian sebuah rune muncul di tangan Qin Chen tampak membelah langit dan merobek kekosongan, dan Qin Chen pun menghilang di sana. Beberapa saat kemudian, sesosok tiba-tiba muncul dari kehampaan. "Leluhur," ucap si Liang gemetar. Orang ini adalah leluhur keluarga Si, seorang kaisar Wudi. Segera setelah itu, dua orang muncul di sampingnya, yang juga memancarkan aura menakutkan. "Leluhur," para murid dari keluarga Cai dan keluarga Zhang juga berbicara dengan hormat. "Apa yang terjadi di sini?" tanya leluhur keluarga Si. "Apa? Baleng dari Balai Penegak Hukum terbunuh? Beritahu lelaki tua ini dengan jelas." "Leluhur, seperti ini," jawab si Liang gemetar, dan dia mengatakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Beberapa hari berlalu setelah mendengar berita kematian Baleng, tim dari Balai Penegak Hukum di kota Guhua dengan cepat mendatangi tiga keluarga besar dan mereka marah besar. Salah satu anggota Balai Penegak Hukum berkata, "Kami sudah menjelaskan masalah ini ke atas dan seseorang akan segera dikirim. Jika Anda tidak dapat menyerahkan pembunuhnya ketika utusan tiba, tiga keluarga besar Anda di kota kuno akan menunggu untuk dikuburkan bersama kakak senior Baleng." Saat ini di sebuah gua ribuan mil jauhnya dari kota Guhua, Qin Chen memasuki cakram giok keberuntungan alam semesta. "Tuan, bagaimana dunia luar sekarang?" tanya Skeleton Rider dan lainnya yang telah berada di lempeng giok keberuntungan semesta ini begitu lama. Qin Chen berkata, "Saat ini Chen Sisi seharusnya berada di sekte sihir. Jadi dia seharusnya tidak berada dalam masalah serius. Sekarang saya khawatir tentang Qiansu dan Jiruyu, terutama Qiansu. Jika Sang Guan Xier mengetahui bahwa dia terkait dengan saya khawatir dia akan mendapat masalah. Tuan, jika Anda khawatir tentang Nyonya, mari kita hancurkan saja istana berkabut dan selamatkan Nyonya," ucap Skeleton Rider dan Mokara berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Chen menjawab, "Jangan meremehkan istana berkabut." Qin Chen berpikir, Skeleton Rider dan Mokara sebenarnya cukup bisa diandalkan, tapi keduanya adalah iblis alien. Begitu mereka mengambil tindakan, takutnya semuanya akan terbongkar. Lau Yuan mengerti apa yang dipikirkan Qin Chen. Dia berkata, "Aku punya cara untuk sepenuhnya mengurangi aura iblis alien pada mereka berdua." "Luar biasa," ucap Qin Chen sangat terkejut. Dengan cara ini dia bisa dengan aman membawa Mokara dan Skeleton Rider keluar dari lempeng geo alam semesta. Qin Chen berkata, "Kalian berdua ubah penampilan kalian seperti manusia." Segera seorang pria yang sangat tampan dengan pesona jahat muncul di samping Qin Chen. Dan di sebelahnya seorang pria kekar dengan dada berbulu turut menyeringai. Mereka berdua berkata, "Tuan, bagaimana menurutmu?" Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.